Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami berterima kasih atas penyertaan-Mu terhadap setiap kami. Bapa, terus jam hati setiap kami, agar kami mau terus dituntun melalui kebenaran firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami boleh terus fokus kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema, dan Sungai Nil mengalir melaluinya. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Keluaran 7, ayat yang ke-15 sampai yang ke-21. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi Sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini, akan kupukul air yang di Sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah, dan ikan yang di dalam Sungai Nil akan mati, sehingga Sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari Sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di Sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya, maka seluruh air yang di Sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di Sungai Nil, sehingga Sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari Sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Ada satu sungai yang sangat besar dan indah di benua Afrika. Sungai ini melewati 11 negara-negara di Afrika, dan tentunya yang paling besar dan paling banyak mendapatkan keuntungan dari sungai ini adalah Mesir. Namanya tidak asing lagi. Sungai Nil adalah sungai yang terbesar kedua di dunia setelah sungai Amazon di Brazil. Namun sungai yang terpanjang dan boleh dikatakan terindah di dunia. Aliran airnya dimulai dari danau Tana di Ethiopia dan mengalir melewati 11 negara-negara di Afrika. Airnya begitu kaya akan mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan. Mesir tempat yang sedikit hujan. Namun pada waktu air Sungai Nil meluap, maka luapannya saja cukup untuk memberikan pasokan nutri dan mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tanaman-tanaman. Sungai yang indah, bahkan pada musim-musim tertentu, airnya terlihat biru seperti air laut yang jernih. Banyak ikan beraneka ragam hidup di dalamnya. Hanya saja, di kedalaman dasar Sungai Nil yang indah, yang luarnya tampak jernih dan cantik, disitulah telah dikuburkan begitu banyak budak-budak Yahudi yang disesah, dipukuli, dipecuti karena kerja paksa, dan ketika mereka sudah terlalu lelah atau sekarat untuk bertahan hidup, mereka dilemparkan begitu saja ke dalam Sungai Nil. Ada ratusan, bahkan mungkin puluhan ribu bayi laki-laki Ibrani yang disembelih atau dicekik, disekap hidungnya agar tidak dapat bernafas ketika baru saja dilahirkan, dan semua mereka dibuang ke dalam Sungai Nil. Di dasar Sungai Nil terdapat jutaan saksi dan serpihan tulang-tulang bangsa atau umat Tuhan yang dikorbankan sia-sia. Darah mereka menjadi saksi yang bersuara, namun tidak ada manusia yang dapat mendengarkannya. Sampai kemudian Tuhan menemui Musa dan berkata di Keluaran 3 ayat yang ke-6 sampai ke-7 demikian. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.
Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka." Pernahkah saudara merenungkan kenapa tulah pertama untuk menekan Firaun dan memaksa Mesir dilakukan Tuhan dengan menajiskan air sungai Nil? Kenapa yang pertama dikerjakan Tuhan lewat Musa adalah dengan mengubah air sungai Nil menjadi darah? Tuhan berkata kepada Musa di Keluaran 7 ayat yang ke-17 demikian, "Sebab itu, beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah." Coba simak dan renungkan satu hal ini. Kata Tuhan kepada Musa, "Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan." Inilah salah satu hakikat dan kemahakuasaan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyingkapkan rahasia. Ketika Daniel dihadapkan kepada kerisauan hati Raja Nebukadnezar dengan satu pertanyaan atau permintaan paling gila sepanjang sejarah, yaitu, "Beritahu aku mimpiku dan apa artinya." Bahkan kita sendiri terkadang lupa mimpi apa semalam, apalagi sekarang kita minta orang lain memberitahu mimpi kita berikut artinya juga. Tapi Daniel dengan tenang berkata di Daniel 2 ayat yang ke-28a, "Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang." Itulah salah satu hakikat Allah menyingkapkan rahasia. Pada tulah yang pertama-tama diperbuat Tuhan adalah menyingkapkan darah yang telah selama 400 tahun terkubur di sungai Nil. Terlupakan orang, tidak diperhatikan siapapun. Tapi di surga ada Tuhan yang tidak pernah melupakan janjinya. Tuhan yang selalu peduli, dan Tuhan singkapkan pertama-tama dosa Firaun dan Mesir selama ini. Maksud tujuan Tuhan adalah supaya Firaun sadar dan berbalik dari kesalahannya. Ketika Tuhan singkapkan sesuatu kepada kita, adakah hati kita lembut dan menyadari akan suara lembut Tuhan, atau kita seperti Firaun yang terus mengeraskan hati? Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, lembutkanlah hatiku agar aku dapat mengenalmu dan ikut dalam rencanamu. Amin. Jesus loves you, and so do I.